Ini terasa udah masuk apa belum ini? Halo. Halo, Mbak Dipi. Mbak, Mbak, Hmm. ini terasa udah masuk apa belum sih? Belum Aku ya? sudah. Anung yang belum ya? Iya, Mas Anung yang belum. Ini sudah. Oke. Ini sudah. Sudah. Serasa udah apa belum ini? Hmm. Mbak Dipi batuk Hmm? tah? Iya. Bat. Duh, cuaca lagi cuaca lagi tidak bersahabat. Kok nggak ada ininya? Nggak ada kameranya. Gimana, Mas? Masih belum kelihatan orang nyata. Bentar. Nge-lag ya. Aku ngelihat masih hitam. Iya, aku juga lihatnya itu Mas Anung. Si. Kalau Mbak Dipi bisa ngeliat aku. Bisa dong. Cek. Suaraku udaran nggak? Dengar. Iya, Suara Mas dengar. Anung deh. Masa? Dengar. Ih, kok aneh banget ya? Nge-lag. Jalan. Tapi ini nggak bisa Nggak iso. kameranya. Bentar. Kayak suara Ifah ya. Bukan. Aku loh nggak bisa lihat Mbak Divi. Hah? Serius? Tapi kayaknya aku doang. Soalnya biasanya gitu, Mbak. Aku kalau live bertiga itu ada salah satu yang aku nggak bisa lihat. Aku bisa lihat kamu, tapi aku nggak bisa lihat Mas Anung. Mas Anung muter-muter. Weh, ada Mbak Intan. Kelihatan, Najwa kelihatan aku. Kenapa kok malah Happy Anung yang meminta bergabung? Sebentar. Bentar ya, Mbak. Ini emang Nggak apa-apa. malah aku kok ngetik serasa jiwa. Harusnya aku minta serasa jiwa undang. Hai, numpang lewat dulu. Semangat ya, kata Eh, Mbak Intan. Mbak Intan. Mbak Intan tuh, Mbak Intan tuh tak ajak juga, Mbak. Ya, ajak aja Terus semua anak-anak rubel. Anung mau nyoba pakai akunnya sendiri. Ya, wes. Coba ya. Mbak Intan. Mbak Intan kapan ini? Mbak Intan masih ini katanya, masih belajar. Nah, baru bisa. Emang harus pakai akun pribadi ini. Nggak boleh pakai akun serasa ini. Iya. Loh, gimana berarti? Bentar. Coba ya aku keluar dulu, nanti aku masuk pakai akun serasa. Sebentar. Wait. Ya, nggak apa-apa. Santai. Aku ngobrol sama Mbak Dipi dulu kalau gitu ya. Mbak Dip, Ya, gimana kabarnya belakangan ini? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana? Tadi tuh hujan, tadi siang tuh panas, terus hujan nggak lama gitu. Hujan banget. Jangan bilang kamu nge-like ya Najwa, ya Allah Akbar. Kalau di Oke, ini nih Selasa Jiwa coba lagi. Kalau di Surabaya, Bentar. Nah, bisa. 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 Yeay. Oke. Oke deh. Halo. Halo. Kedengaran nggak suaraku, guys? Dengar. Kedengeran.
Dengeran ya. Dengar. Oke. Halo Mbak Divi, salam Halo. kenal, selamat malam. Hai Selamat Mbak kenal, Najwa, Mas Awa. salam kenal. Oke, Udah kenal padahal. Sudah kenal ya. selamat malam semua pemirsa live hari ini. Eh, hari ini kita mau belajar dari ini ya, mau ngobrol-ngobrol dari ahlinya nih, ahli tentang PAUD Aduh. nih. Ahli banget. Jadi hari ini kita dari tim Serasa Jiwa itu memutuskan untuk mengadakan live terkait dengan Hari Kesehatan Mental gitu ya, di peringatan Hari Kesehatan Mental di tanggal 10 Oktober kemarin. Nah kebetulan hari ini kita sudah kedatangan tamu agung dari Samarinda. Dari Samarinda ini dari luar Pulau Jawa ini Kak Diviana Yulila, MC psikolog. Terima Selamat malam. kasih. Selamat malam Mas Anung, Najwa. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk share ilmu. Kami yang terima kasih Mbak karena sudah jauh-jauh ya dari Samarinda. Ini seharusnya offline nggak sih kita ini ya? Iya, Benar. harusnya sih offline sih. Memang harusnya ada. Nantilah kapan-kapan ya. Semoga ada rezekinya kita bisa offline ke Amin. Samarinda ya. Dan- Amin ya Allah. Dan tidak lupa hari ini kita juga dari tim Serasa Jiwa ada ahli psikolog pendidikan nih yang sudah berkecimpung lama banget di dunia aktivisme dan dunia pendidikan berbasis religiusitas, yaitu Kak Najwa Aska Arabani. Mantap, Halo. selamat malam Kak Najwa. Selamat malam. Oke. Sehat Mas Anu. Iya, dan terakhir ada saya guys, ada saya seorang psikolog industri organisasi yang kebetulan lagi senang sama isu-isu terkait dengan pendidikan, karena kalau melihat survei di Intelligence Capital Index kita itu ada di angka 89 dari 127 negara. Artinya apa? Artinya modal intelijensi atau modal intelektual kita masih jauh di bawah negara-negara lainnya. Sehingga saya tertarik nih sama isu pendidikan, apalagi pendidikan anak usia dini nih, yang itu jadi basisnya buat perkembangan selanjutnya. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi dari mana dulu ya, Kak Divi apa Kak Najwa ini? Kan gini ya, Bebas. bebas ya. Oke, jadi kan judul live IG malam ini tuh kan ada kata lagi lucu-lucunya loh, lagi lucu-lucunya ya, Bu. Lucu-lucunya ya. Tapi sebenarnya di balik lucu itu tuh apa sih sebenarnya yang berkembang dalam diri seorang anak gitu. Nah, monggo nih dari Kak Divi apa Kak Najwa dulu. Tadi lah. Oke, ya baik. Jadi terima kasih Mas Anung dan loh hilang Mas Anung. Oke, Mas Anung. Oke, Mas Anung dan Mbak Najwa. Jadi tema kita hari ini tuh kan lagi lucu-lucunya gitu ya. Lagi lucu-lucunya yang dimana sebenarnya apa sih, ada tahapan apa sih di balik lucu-lucu ini gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari tahapan perkembangan baik secara teori maupun secara langsung di lapangan, bahwa anak itu nggak cuma sekedar lucu, tapi ada tahapan-tahapan yang memang itu penting untuk kita pantau ya. Kita pantau terutama di 1-5 tahun. Makanya kenapa di 1-5 tahun itu, usia 1-5 tahun itu disebut masa emas atau golden age. Yang dimana masa-masa ini berkembang semua aspek. Dari aspek kognitif atau intelijensi, kemudian dari aspek motorik ya, motorik kasar, motorik halus gitu ya, keterampilan sosial, pematangan emosi. Nah, di situ tuh lagi berkembang pesat, sehingga di usia segitu memang anak itu banyak eksplor, banyak melakukan hal-hal yang terkadang di luar dari kapasitas gitu ya. Maksudnya tuh ada aja hal-hal lucu-lucu yang mereka lakukan. Itu tuh salah satu bagian dari explore kayak gitu. Entah itu mau bermain, mau
apapun gitu ya, mau bermain pasir kah, bermain apa kayak gitu untuk melengkapi kemampuan motoriknya gitu, terus kemampuan sosialnya gitu. Jadi kenapa sih di usia segitu disebut lucu-lucunya? Karena semua aspek itu lagi berkembang. Jadi mereka lagi eksplor. Nah, anak-anak usia 1 sampai 5 tahun itu kan belum bisa ya. Maksudnya gini, mereka masih belajar. Nggak kayak orang dewasa yang kita sudah matang. Jadi kita tuh tahu, oh ini salah, ini benar kayak gitu ya. Kalau mereka kan melakukan semua hal. Jadi kadang ada perilaku-perilaku yang memang ih kok lucu ya mereka seperti itu kayak gitu ya. Jadi makanya kenapa kok lagi lucu-lucunya nih kayak gitu. Jadi semua aspek di situ memang lagi berkembang kayak gitu. Oke. Kayak gitu Mas Anung, Mbak Najwa. Oke. Dan ini berarti Mbak Divi kalau kita bicara misalkan anak usia PAUD gitu ya, yang tadi anak usia dini itu tuh apa sih yang terjadi? Kalau tadi kan banyak aspek nih. Nah, maksudnya aspek kognitif, terus emosional. Nah, kalau misalkan di fase sosialnya itu seperti apa gitu? Apa yang berkembang gitu? Oke, jadi di fase sosial kalau kita mengacu pada teorinya Erik Erikson ya, yang perkembangan sosial, mungkin Mas Anung dan Mbak Najwa mau buka kembali lagi bukunya, belajar lagi. Oke, itu di situ. Lagi di ini kafe. Oke, jadi emang di situ fase kalau kita mengacu pada teori Erik Erikson itu kan dia punya 8 tahapan perkembangan ya. Nah, anak usia dini itu dimulai dari tahapan balita sampai di usia 6 tahunnya, yang dimana di tahapan itu mereka lagi belajar untuk mengembangkan kemampuan komunikasi secara sosial ya, komunikasi, keterampilan berkomunikasi dengan teman sebaya, melatih komunikasi dengan lawan jenis, orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda kayak gitu ya. Kemudian mereka melatih empati, bagaimana misalkan mereka ada konflik dengan teman sebaya, apa yang mereka lakukan, gimana cara berkomunikasi, gimana cara mereka mengalah, misalkan seperti itu. Nah, jadi emang di tahapan sosial itu lagi berkembang pesat nih. Terus bagaimana mereka meluapkan emosi gitu ya. Kalau misalkan lagi marah, gimana cara marahnya? Kalau lagi sedih, gimana? Nah, itu tuh mereka perlu belajar di situ supaya nantinya ketika tahapan sosial itu mereka lewati sesuai ya, mereka lewati dengan baik, biasanya kemampuan sosial itu akan matang di usia yang lebih dewasa kayak gitu. Jadi emang di tahapan itu perlu dimatangkan dulu nih supaya mereka bisa lebih siap menghadapi lingkungan sosial di usia dewasa nanti gitu. Makanya itu jadi disebut juga tadi masa emas itu ya, modal benar. Keberhasilan dia di masa lalu itu kebawa nanti sampai benar di masa dewasanya gitu ya. Oke, dari Kak Najwa ini ada tanggapan nggak? Oke, terima kasih Kak Divi. Jadi kalau Kak Divi tadi pakai teori ya. Nah, mungkin aku sedang menyederhanakan aja. Kalau misalnya kita bicara tentang anak usia dini, berarti kan tadi sudah disampaikan sama Kak Divi bahwa sedang eksplorasi, dan eksplorasi itu tentang apa sih? Dia sedang mengeksplorasi soal dunia ini, kayak gitu kan. Nah, ketika kita bicara soal perkembangan sosialnya, maka dia itu sedang belajar bahwa ternyata dunia ini itu ada orang lain kayak gitu. Nah, di mana orang lain ini juga punya perasaan, kemudian juga punya batasan, juga punya keinginan kayak gitu. Nah, makanya kan sebenarnya ketika kemudian anak-anak usia dini itu disekolahkan ke PAUD, yang dia pelajari itu kan, oh ternyata ada ya temannya yang kayak gini, kayak gitu kan. Oh ada ya temannya itu yang suka bawa makanan ini, ada temannya itu yang nggak mau minjemin mainan kayak gitu kan, ada temennya itu yang nggak mau temenan sama dia misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya dia itu sedang belajar bahwa oh ternyata manusia itu ada selain dia dan orang tuanya yang ada di dalam rumah dan keluarganya, kemudian itu sama kayak dia kayak gitu, yang tadi bisa jadi punya perasaan juga. Makanya kan biasanya kemampuan sosial itu berkaitan dengan kemampuan emosi gitu kan. Nah, ketika seorang anak itu mulai mengetahui ada orang lain
dan orang lain ini juga punya perasaan. Makanya mereka kan kalau misalnya berantem gitu ya, misalnya mereka berantem kayak mainannya direbut kan biasanya ya, mainannya direbut, habis itu nggak mau dikembalikan, akhirnya temannya nangis gitu kan. Nah itu kadang anak-anak itu heran gitu, loh kenapa kok temennya nangis misalnya kayak gitu, loh kenapa kok temennya itu mukul misalnya. Akhirnya kan dia belajar, oh ternyata ini adalah barangku, ini adalah barangnya teman. Kemudian ketika barangku itu mau digunakan bersama, misalnya kayak gitu tuh caranya kayak gimana. Atau ketika temanku tuh bawa mainan, terus aku juga pengen main sama dia, itu caranya kayak gimana, kayak gitu. Jadi malah gitu ya, saat masa usia dini ini, mereka sedang belajar memahami dirinya, tapi melalui pantulan dari lingkungan sosialnya, kayak gitu. Makanya kan sebenarnya ada yang pro gitu ya terhadap pendidikan anak usia dini ini, bukan soal calistumnya ya Mbak Divi ya, tapi soal bagaimana kemudian dia ternyata belajar ya, ada itu namanya konsep berbagi dengan orang lain kayak gitu kan, bergantian, bergiliran gitu kan. Kemudian juga ternyata nggak cuma dia yang pengen, tapi orang lain juga pengen. Itu gimana cara untuk bersama-sama dan bertoleransi, itu biasanya akan terasa dengan dia keluar dari hanya sekedar lingkungan di dalam rumahnya kayak gitu. Yang bisa jadi kalau lingkungan di dalam rumahnya itu kan misalnya orang dewasa doang gitu kan. Nah, ketika orang dewasa doang gimana? Orang dewasa akan senantiasa mengalah kepada dia gitu kan, ya udah buat kamu misalnya kayak gitu. Akhirnya kurang berkembang kemampuan sosial dia dengan anak-anak seusianya. Padahal dia nanti akan hidup dengan orang-orang yang tadi bisa jadi lebih tua, atau kemudian bisa jadi lebih muda, atau itu tadi kayak kepantaran dia. Mungkin kayak gitu sih Mas Anu untuk tambahannya. Oke. Berarti kalau gitu, misalkan ada perilaku anak-anak nih yang dalam perkembangan sosialnya tuh dia milih-milih teman dan nggak mau main gitu sama teman setaranya, teman seusianya gitu. Itu normal nggak sih? Oke, sebenarnya gini, kalau dibilang kan anak usia dini itu kan mereka kan masih belajar ya Mas Anu, Mbak Najwa, belajar masih mengembangkan keterampilan sosial, belajar masih bereksplorasi tadi, apalagi kan mereka kan anak usia dini itu kan pasti di ranah TK ya, masih sebelum SD gitu ya mereka. Nah kalau dibilang milih-milih teman itu wajar nggak sih? Kita lihat dulu pilih-pilih temannya bagaimana gitu ya. Kalau mereka kan di situ mereka masih berlatih ya, masih berlatih. Maksudnya gini, masih berlatih untuk keterampilan sosial tadi. Biasanya kalau misalkan dia masih usia TK, kita lihat masih bisa nggak ditoleransi, masih bisa nggak dimaklumin. Nah, ini akan menjadi perhatian khusus ketika mereka misalkan sudah dewasa. Nah, baru itu perlu menjadi perhatian, kenapa nih dia pilih-pilih. Nah, tapi kalau masih kecil, kita lihat dulu nih dia pilih-pilihnya kenapa. Apa jangan-jangan dia ngerasa tidak nyaman, pertama, ya, ngerasa tidak nyaman. Kedua, apa jangan-jangan dia itu kurang mampu untuk berinteraksi sosial, maksudnya kurang mampu berkomunikasi dengan teman-temannya seperti apa. Nah, biasanya anak-anak yang mungkin kurang mampu dengan keterampilan sosial tadi, itu coba kita lihat di keluarganya. Gimana, apa jangan-jangan dia terlalu diintervensi di rumah misalkan, atau misalkan di rumah orang tuanya terlalu mengarahkan, terlalu mengintervensi dikit-dikit nggak boleh misalkan, sehingga ketika di lingkungan sosial, ketika dia mau berteman sama teman-temannya, dia jadi takut, dia jadi ragu-ragu karena itu tadi adanya intervensi dari orang tua, sehingga ketika di lingkungan sosial dia nggak percaya diri misalkan, ditambah lagi komunikasinya kurang. Nah, apalagi ini dengan fenomena yang ada ya Mas Anung, Najwa, pengalaman saya beberapa kali punya klien itu, karena ada kan sekarang tuh lagi banyak-banyaknya keterlambatan bicara, kalau kata orang tuh space delay. Nah, space delay itu mempengaruhi keterampilan sosial anak. Sehingga anak ini ketika sudah di sosial nggak ngerti caranya. Bukannya mereka nggak bisa, tapi komunikasinya tuh kurang. Nah, itu keterlambatan itu yang membuat mereka pada akhirnya ketika di sosial itu susah.
susah berteman, nggak tahu gimana caranya, sehingga reaksi-reaksi yang ditimbulkan itu reaksi fisik, misalkan mau pinjam, menarik, bukannya langsung ngambil, bukannya minta izin, kayak gitu. Atau ada anak-anak yang sebenarnya dia mampu secara komunikasi tapi selalu diintervensi sama orang tuanya, apa-apa nggak boleh, apa-apa atau dikasih misalkan, sehingga ketika di sekolah misalkan gitu ya bingung gimana caranya, dikit-dikit ngerebut, dikit-dikit nggak bisa, malu, nggak tidak percaya diri itu tadi. Jadi kalau bisa kita lihat wajar nggak sih kalau usia masih prasekolah, bisa kita lihat dulu. Tapi kalau sudah itu di usia besar, nah itu perlu menjadi perhatian kayak gitu. Karena kan usia-usia TK mereka masih belajar ya, tapi tetap nggak boleh dibiarkan karena itu akan berpengaruh ke usia mereka dewasa nanti gitu. Berarti kalau gitu waktu kecil Kak Divi sama Kak Naswe termasuk yang milih-milih juga apa enggak? Udah lupa ya Bang? Aduh, kalau itu kayaknya saya memang dari kecil itulah terlalu ini deh ya. Memang kalau dibilang pilih-pilih enggak, cuman memang senang bereksplor. Maksudnya kelihatan ya, mungkin Najwa sudah mengenal saya bagaimana. Jadi sama orang senang berteman, memang dari kecil sudah suka berteman kayak gitu. Oke, berarti kalau di sini teman-teman, ayah bunda di sini atau rekan-rekan sekalian itu ada yang anaknya lagi fase nggak mau berbagi atau apa, boleh nih komen di kolom chat atau boleh juga nanti kasih reaksi apa ya kita bisa bahas bareng di situ. Oke, ada tanggapan dulu mungkin dari Kak Naj? Iya, kalau menurut aku normal banget sampai kemudian kita observasi dia kurang lebih 6 bulan lamanya kayak gitu ya. Nanya boleh nggak sih ini Kak Fat ya? Boleh, nanti silakan langsung di-drop aja. Nah, karena kayak gini Mas Anung, sebenarnya ketika kemudian sebelum masuk ke PAUD atau kemudian playgroup kayak gitu ya, itu kan dia di rumah kan mengembangkan kelekatan, attachment dengan keluarganya kayak gitu kan. Keluarganya tuh memberikan rasa nyaman, rasa aman kayak gitu kan, sehingga kemudian ketika dia itu mulai berpisah dengan keluarga, nah dia itu akan melihat dulu apakah tempat barunya itu memberikan rasa aman kepada dia, ya kan? Makanya kenapa anak TK itu kalau diantar sekolah harus ditungguin sama mamanya awal-awal, ya kan? Kayak nggak apa-apa mama di sini, mama di pagar, misalnya kayak gitu kan. Kayak gitu kan, iya, karena dia itu cari dulu aku tuh aman gak sih di sini, aku tuh kalau nggak sama mamaku, kalau nggak sama papaku, kalau nggak sama rumahku tuh apakah aku akan aman kayak gitu ya kan. Nah akhirnya dia awal-awal itu akan melihat dulu kayak lingkungannya tuh kayak gimana, gurunya tuh seru nggak, gurunya tuh baik nggak gitu kan, teman-temannya kan kadang ada yang suka kayak gitu tadi ya, seperti yang disampaikan Mbak Divi, ada yang udah bisa kayak ngerangkul, ayo sini main bareng kayak gitu. Ada yang sama diem-dieman juga kayak gitu kan, diem-dieman juga misalnya kayak gitu. Ada yang tadi langsung dia ngomong kayak nggak pakai perkenalan, tiba-tiba datang terus ikutan mainannya dia kayak gitu kan. Nah itu kan dia kayak apa ini kayak gitu, kayak ini adalah dunia baru kan bagi mereka kayak gitu. Sehingga kemudian wajar apabila sesuatu yang kadang kita merasa itu tuh simple atau sederhana, tapi ternyata mereka sangat perlu belajar perlahan kayak gitu. Belajar perlahannya. Maksudnya itu bahkan bukan hanya terkait dengan kapasitas kecerdasan atau kapasitas intelektual doang gitu ya, tetapi kemudian dia pernah tahu dan merasakan. Karena kemarin Mbak Dipi waktu aku kasus TK itu kan klienku itu kan kecerdasannya tinggi. Jadi dia itu di kelas tuh malah eksplorasi, bukannya malah berinteraksi sosial gitu ya. Dia tuh bukain loker-loker teman-teman, kemudian mainan mainan barang-barang gitu kan. Terus habis itu keluar kelasnya kan, karena di sekolahnya tuh banyak pohon dan lain sebagainya. Nah dia itu belum sempat untuk tahu gimana sih cara
main sama temennya, karena dia nggak pernah duduk yang sarapan bareng, doa bareng, itu dia nggak pernah gitu. Sampai akhirnya dia tuh nggak ngerti cara pinjem mainan kayak gitu. Pokoknya dia tiba-tiba datang, terus habis itu ngambil. Akhirnya kan pukul-pukulan gitu loh. Jadi akhirnya pukul-pukulan, berujung nangis. Mamanya selalu dikasih tahu oleh mama lainnya, ini anaknya kayak gini tadi, Bunda tolong minta maaf ke orang tua ini, kayak gitu kan. Nah akhirnya itu tuh jadi masalah besar, padahal ketika kemudian kami bantu gitu kan, gini-gini sebentar, ayo coba bilang misalnya Anung Bilang apa? mau pinjam ini boleh nggak? Nanti tukeran, ini aku bawa mainan ini, kamu mau pinjam? Misalnya kayak gitu. Nanti kalau temennya meminjamkan baru boleh pinjam. Kalau temennya itu ternyata nggak mau, nggak boleh dipaksa. Mas Anung kalau misalnya mainannya dipaksa dipinjam mau nggak? Nggak mau kan? Nah berarti tidak boleh memaksa. Misalnya kayak gitu kan. Sederhana itu aja mereka tuh harus diajarkan ya Mbak Divi ya. Iya, bener Mereka tuh banget. harus diajarkan. Nah, sehingga tuh jangan menganggap bahwa oh kayak gitu aja kok nggak bisa sih anak ini gitu. Padahal ketika diajarkan, dibiasakan, diberikan penguatan positif ketika dia itu bisa melakukan yang seharusnya, maka dia itu akan berkembang lebih baik lagi kayak gitu. Gitu Mas Anung. Jom Mas Anung, Oke. pernah main ke TK nggak? Pernah dong. Pernah. Nah, coba Aku dulu ini coba mau main-main sharing. ke TK. Coba Mau main-main ke sharing. TK, Oke. main-main ke TK, lihat tuh anak-anak TK gimana, apalagi awal-awal baru masuk. Nah, itu banyak banget itu dinamikanya anak-anak TK yang nangis, yang mamanya harus masuk, kayak gitu. Yang dulu adik saya itu keterampilan sosialnya kurang. Jelek banget. Jadi ibu saya itu harus masuk ke dalam kelas, dia digendong supaya bisa berinteraksi sosial itu tadi. Karena apa? Dia dulu di rumah nggak punya teman, jadi kurang bereksplor itu. Mas Haru coba deh main-main ke TK, bereksplor, lihat. Kalau itu Betul. apa namanya relate juga ya, karena dulu kalau nggak salah waktu saya TK saya ditinggal sama orang tua gitu nangis. Jadi oke, nggak masalah ya. Jadi Kan sudah besar ya, kan sudah psikolog berarti sudah ini dong, keterampilan sosial sudah bagus dong. semoga ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kadifat 488. Nih, ada pertanyaan, gimana kalau anak yang mengalami keterlambatan bicara, kan tadi katanya sosialnya kurang, jadi berdampak gitu loh Kak, ketika dia speech delay, sosialnya kurang. Nah, caranya kita sebagai orang dewasa untuk membuat anak yang keterlambatan bicara ini bisa bersosialisasi itu gimana? Agar lebih pede, takutnya nanti pas dewasa dia nggak berani bergaul gitu Kak, karena adanya memori waktu kecil yang susah bersosialisasi. Ini aku Devi Naj yang nanya. Nah, Tuh. Berarti ini gengnya ini Kak Najwa ini, Devi nih. Boleh gimana Kak? oke, saya dulu kah? Ratu Najwa ya? Ya, Oke. Kak Devi tadi. Oke, jadi dilihat dulu, ini Devi ya, oke Devi coba dilihat dulu ini usia keterlambatan bicaranya itu seperti apa, kemudian ini sudah usia berapa nih gitu, karena ini keterlambatannya itu seperti apa, apakah kata-katanya yang keluar tidak jelas, apa kosakatanya sedikit, apakah bagaimana, coba dilihat dulu dan usia berapa. Kalau usianya masih kecil, sekitar setahun atau 2 tahun masih, oh ternyata ada keterlambatan, coba dibawa better ya, lebih baik memang dibawa ke tempat terapi supaya melatih bicaranya dia, melatih otot-otot mulutnya supaya mereka itu terlatih berbicara kayak gitu ya. Terus bisa ya ikut namanya itu kalau nggak salah ya ikut terapi bicara itu bisa melatih pertama. Kedua, coba dilihat dulu yang membuat dia keterlambatan bicara itu apa. Kalau ternyata pengaruhnya adalah gadget, TV yang sangat berlebihan, coba dikurangin dulu atau dikasih waktu, karena tidak menutup kemungkinan ya, maksudnya sebenarnya gini, kita itu tidak pernah melarang, orang dewasa tidak pernah melarang anak kecil bermain gadget, hanya saja waktu dan durasinya itu yang perlu dikelola dengan baik kayak gitu, yang pertama. Kedua, stimulasi, perlu adanya stimulasi tadi, diajak berbicara, diajak ngobrol, itu perlu gitu, sambil mereka
terapi, misalnya ikut terapi, diajak stimulasi. Kemudian, kalaupun memang usianya masih sekitar 2 tahun atau ya 3 tahun, memungkinkan nggak untuk dimasukkan ke KB sekolah kelompok bermain, sehingga itu membantu interaksi sosialnya kayak gitu. Kalau ternyata memang usianya masih kecil belum bisa masuk KB kayak gitu ya, coba dilatih, maksudnya diberi stimulasi yang HP atau gadget tadi atau TV coba dikurangin dulu kayak gitu ya, dikurangin dulu, diajak lebih banyak ngobrol karena salah satu keterlambatan bicara itu kan kurangnya stimulasi ya, beda lagi kalau memang ini riwayatnya dia gangguan, memang sudah gangguan, memang secara biologis emang dia didiagnosa sama ahli ya, entah sama dokter atau sama psikolog yang memang ini emang gangguan ini bicaranya. Nah, itu beda lagi dan memang itu harus ada tindakan khusus. Tapi kalau ternyata dia kurang stimulasi, berarti hal-hal yang mempengaruhi dia menjadi keterlambatan itu dikurangin dulu gitu. Terus ajak lebih banyak berbicara, ajak stimulasi, ajak kayak sebenarnya melatih berbicara itu kan banyak ya, bisa baca buku, bisa diajak cerita kayak gitu. Terus kemudian kalau memang memungkinkan untuk masuk sekolah, masuk KB itu bisa, karena di sekolah kelompok bermain mereka kan akan belajar interaksi sama seperti yang dibilang Najwa tadi, mereka akan belajar berinteraksi, bersosial, akan belajar keteraturan peraturan. Nah, sehingga itu membantu stimulasi gitu. Jadi dipastikan dulu ini usianya usia berapa Devi gitu. Oke. Mungkin Najwa mau menambahkan? Ya, ada yang menambahkan nggak, Naj? Ya, terima kasih. Betul ya. Saya setuju dengan yang disampaikan Kak Divi bahwa keterlambatan bicara itu kita perlu assessment dulu atau kemudian kita perlu cocokkan dulu sebenarnya keterlambatan itu memang karena perbedaan kecepatan saja. Kan gini, kadang memang ada yang cepat berbicara, ada yang kemudian dia lebih lambat, tapi bukan karena keterlambatan sebenarnya. Ya kayak misalnya ada yang udah bisa jalan duluan kayak gitu kan, ada yang belum bisa, misalnya seperti itu. Sebenarnya kita harus tahu dulu usianya. Kemudian keterlambatan bicara, ini pasti Mbak Rivi juga sering nih membicarakan ini. Keterlambatan bicara itu adalah gejala dari banyak awal ini ya, masalah perkembangan yang itu bisa jadi karena syaraf atau genetika atau hanya karena kurang stimulasi gitu. Nah, sehingga tadi perlu kita identifikasi dulu, dan yang melakukan identifikasi kalau misalnya mau lebih mudah itu ya dibawa ke profesional. Makanya tadi Kak Divi menyampaikan diperiksa dulu, karena gini, pada faktanya gitu ya, terkadang anak itu kualitas dengan orang tua apabila misalnya dia orang tuanya dua-duanya bekerja kayak gitu. Nah, kemudian agar mudah bahkan edukasinya itu dari gadget. Jadi gadget itu bahkan bisa jadi bukan berisi kayak randomly gitu loh ya, tapi ada juga edukasi-edukasi yang diberikan di dalam gadget yang sudah dipasangi fitur tertentu, atau kemudian di TV, smart TV-nya itu juga edukasi sebenarnya kepada anak. Tapi tetap saja, apa sih yang menyebabkan gadget itu perlu diatur oleh orang tua secara waktu pada anak usia dini, itu adalah karena tidak ada interaksi nyata. Ya kan? Kalau kemudian gadget itu kan satu arah, dia melihat, memahami, tapi tidak mempraktikkan, tidak berinteraksi. Kayak gitu kan. Padahal anak kan sedang belajar untuk memahami, oh ada orang lain, kayak gitu kan. Oh orang lain itu ada perasaannya. Oh orang lain itu ada feedbacknya gitu kan, ada timbal baliknya. Oh orang lain kalau aku perlakukan seperti ini ternyata dia suka, kalau aku perlakukan begini ternyata tidak suka kan. Itu kan nggak bisa dipelajari dari pengetahuan yang disampaikan oleh gadget gitu kan. Nah, sehingga akhirnya perlu tadi kita cari tahu dulu. Ada juga isunya itu karena perbedaan bahasa yang dipelajari dengan yang didengar.
ya. Misalnya nih, ada juga Mas Anung, karena sekarang itu banyak orang tua yang pengen kasih anaknya itu konten berbahasa asing, misalnya ya, berbahasa Inggris kayak gitu. Padahal di masa-masa awal ini dia kan masih mencerna bahasa yang akan dia masukkan pertama gitu kan pada memori-memorinya. Nah, sedangkan ketika dia melihat kontennya itu berbahasa Inggris, orang yang dia temui secara nyata itu tidak berbahasa Inggris, dia akan terjadi kebingungan kayak gitu. Nah, makanya kan ada isu tentang bilingual itu sebenarnya bisa diberikan di usia berapa kayak gitu kan. Nah, apakah bagus diberikan sejak usia awal saat dia itu masih belajar bahasa, bahkan membedakan bahasa dari bahasa ibunya kayak gitu. Kayak gitu sih Mas Anung, tambahannya mungkin melengkapi yang disampaikan Kak Divi tadi. Oke, berarti itu ya Kak. Terima kasih kata Kak Devi, mantul. Makasih atas jawabannya. Oke, kita lanjutkan nih Kak ya. Berarti kalau gitu tadi secara nggak langsung kita juga udah bahas tentang faktor-faktor ya, faktor-faktor yang mempengaruhi si perkembangan anak itu gitu ya. Nah, ada nggak sih Kak ciri-ciri perkembangan sosial anak itu udah sehat dan ada juga ini yang perlu diwaspadai gitu. Sehingga ayah bunda atau rekan-rekan di sini jadi tahu, oh ini yang udah yang sehat gitu atau ini yang perlu diwaspadai. Oke, kalau itu sebenarnya balik lagi ya, maksudnya gini, kalau dari yang sehat sama yang tidak sehat itu yang perlu kita ketahui adalah anak ini dulu kondisinya seperti apa, ya kan Mas Anung, karena kondisi anak yang memang oh ini normal ya, ibaratnya gitu, bahasanya tuh anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus itu pasti berbeda ya, gitu ya. Kalau anak-anak ABK, anak berkebutuhan khusus, tentunya kita tidak bisa samakan nih dengan anak-anak reguler karena posisinya, karena mereka tuh anak spesial, otomatis cara pendidikannya pun juga spesial. Jadi wajar ada perilaku-perilaku yang mungkin mereka masih belajar untuk memahami lingkungannya. Itu kalau anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau anak yang bukan, ya ibaratnya anak reguler, harus kita lihat dulu secara dari awal ya, harus kita lihat dulu ini kondisinya dia seperti apa ya, kondisinya seperti apa. Terus kondisi ideal itu kan ada kondisi ideal ya, kondisi ideal sama kondisi realitanya itu seperti apa gitu. Misalkan anaknya di usia kayak masih kecil ya, masih TK gitu, yang kayak dibilang tadi, kok anaknya sama teman pilih-pilih, misalkan dia tidak mau berbagi, dia kok kayaknya sulit sekali berteman. Nah, kalau untuk anak usia prasekolah itu adalah hal yang wajar. Tadi yang sudah disampaikan sama Najwa, karena mereka masih bereksplor, mereka masih belajar mengenali lingkungan, mereka masih belajar bahwa oh ada orang lain ya selain aku di dunia ini, gitu lah ya bahasanya, di lingkungan ini. Nah itu mereka masih bereksplor. Tapi kalau sudah misalkan nih di usia-usia kecil mereka melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain atau melukai orang lain, nah itu memang perlu diwaspadai, perlu menjadi perhatian khusus. Kenapa nih? Misalkan aja dia sampai memukul, berkata kasar, menyakitin orang lain yang sudah ranahnya itu sudah sangat mengganggu. Nah itu perlu jadi perhatian. Kenapa? Nah, biasanya akan kita lihat lagi di pola asuhnya itu seperti apa gitu. Jadi dari beberapa pengalaman saya, baik waktu masih jadi mahasiswa Mapro ya, waktu PKPP, dan beberapa pengalaman teman-teman gitu ya, beberapa pengalaman teman-teman memang ada Mas Anu, anak-anak di usia tertentu, waktu itu klien saya posisinya, dia bukan klien TK sih, dia waktu itu masih SD gitu ya, itu secara emosional emang kurang banget gitu. Dia suka berkata kasar. Kata kasar itu kata-kata kasar orang Surabaya nih gue loh. Kata-kata kasar orang Surabaya itu ya. Ya pokoknya kata-kata kasar itu sering keluar. Pincuk gitu. Iya, pokoknya kayak gitu lah ya. Ya kayak gitu. Pokoknya itu. Nah, akhirnya terus dia juga sering memukul, sering pokoknya
cukup mengganggu orang lain sehingga sampai dia sendiri nggak mau nih teman-temannya berteman sama dia. Nah itu memang perlu menjadi perhatian, ada apa kayak gitu. Nah, jadi ketika memang masih anak usia dini, masih ranahnya kok kayaknya masih wajar-wajar aja ya karena dia lagi proses mengenali lingkungan, ya oke, itu kita masih ranah masih nggak apa-apa nih ya, masih nggak apa-apa karena dia masih proses belajar. Tapi kalau sudah ranahnya sudah sampai menyakiti lah ya, menyakiti itu sudah sangat mengganggu. Nah itu emang berarti perlu dicari tahu ini kenapa kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Berarti ini juga Kak, bagaimana kalau peran orang tuanya sendiri gitu ya, misalkan anaknya sudah menyakiti, merugikan orang lain juga, tapi orang tuanya ini malah meresponnya kayak ala itu biasa, namanya juga anak. Itu gimana tuh Kak? Nah itu jadi Mas Anung, orang tua itu kan terkadang membawa luka juga ya. Nah itu maksudnya gini, memang kita itu selama saya, maksudnya ini sekedar sharing ya, selama saya berpraktik ya sudah lulus hampir setahun ya Allah, jadi sudah lulus. Tantangan saya sebagai seorang psikolog itu adalah bagaimana kita memberi edukasi kepada orang tua. Itu tuh tantangan challenging banget itu, sudah kalau orang tua itu kompleks ya. Karena kenapa? Terkadang orang tua itu juga membawa luka dari masa lalu, sehingga mereka itu menormalisasikan hal-hal yang sebenarnya itu tuh tidak wajar gitu. Itu tuh sebenarnya tidak boleh dilakukan ya, karena konsep mereka itu selalu membawa konsep, biasanya selalu membawa konsep dari orang tuanya dulu, mereka tanamkan ke anaknya. Yang dimana ini kan sudah berbeda zaman, sudah berbeda generasi, kadang nggak semua itu bisa diterapkan, sehingga ketika ada kondisi-kondisi yang anaknya ini memang kayaknya bermasalah, tapi biasa aja, itu kan anak kecil memang kayak gitu. Nah ini yang perlu dibereskan orang tuanya sebenarnya, yang perlu diedukasi itu sebenarnya orang tuanya. Gimana sih kita sebagai psikolog itu, terutama saya yang memang cukup berkecimpung di dunia memang pendidikan dan anak, memang challengingnya di situ. Nah biasanya saya akan memberikan pengarahan, Bu, begini loh realitanya, ini begini. Nah terus akan saya jelaskan ke ibunya, Ibu, kadang nggak bisa nih kita menyamakan generasi ibu dengan generasi yang sekarang, itu berbeda. Jadi emang Mas Anung pelan-pelan ngasih taunya tuh pelan-pelan, karena mereka juga membawa prinsip sendiri. Mereka membawa prinsip sendiri. Belum lagi kalau yang dapat yang orang tua yang bersikeras, saya sudah merasa benar dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya ya kita yang perlu mengedukasi ke orang tuanya dengan lebih sabar lah bahasanya. Nah itu, jadi kalau sudah masalah begini, mau nggak mau orang tuanya duluan dibereskan. Tapi kalau orang tuanya memang sulit untuk diedukasi, ya sudah gitu. Bahasa gitu, mau tidak mau. Ya. Harus jiwa, benar itu ya. Jadi kalau ada orang tua di sini, ayah bunda yang rasa kesulitan untuk bisa gimana sih mengedukasi anak, nanti bisa nih konsultasi dengan rekan-rekan dari Serasa Jiwa. Benar, Serasa Jiwa. Oke. Nah, ini Najwa, mau nambahkan atau gimana? Boleh kan Naj? Oke. Iya, kalau misalnya ada di Samarinda bisa langsung hubungi Kak Divi. Nah. Benar, silahkan. Iya. Karena kalau Serasa Jiwa ada di Surabaya ya. Kalau yang ada di Banjarmasin langsung hubungi Kak Divi dan bironya. Bironya di mana Kak Divi? Saya di Samarinda ya, Banjarmasin Mbak Gina. Jadi Jadi kalau misalkan belum di briefing Najwa. Ya waduh. Jadi kalau misalkan di Samarinda bisa ke pelayanan psikologi Permata di Juanda 1B, atau kalau misalkan kayak bunda-bunda yang pengen kok anaknya ada keterlambatan bicara, bisa ke terapi PKBI, di terapi Anissa saya juga part time di sana gitu. Oke. Jadi langsung kepoin akunnya Kak Divi, di situ ada gimana tempat praktiknya Kak Divi yang terdekat, langsung datengin aja ya ayah bunda. Oke. Tadi menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan sebelum ini ya, merespon pertanyaannya Kak Rina ini ya. Nah, jadi tadi betul, kita harus tahu dulu usia anak dan tahap perkembangannya. Nah, misalnya nih saya anggap aja anaknya TKA, artinya usia 5 tahun gitu ya.
Kalau kita bicara kemampuan sosial emosi pada anak usia 5 tahun ini mencakup pertama keterampilan berkomunikasi. Nah, keterampilan berkomunikasi itu sebenarnya adalah dia menyampaikan apa yang dia butuhkan. Ya, kemudian dia juga memahami apa yang dibutuhkan oleh orang lain, sesederhana itu. Karena kadang kan anak usia 5 tahun aja dia nggak mau ngomong kalau dia lapar, kalau dia pengen ke kamar mandi, kalau dia pengen apa kayak gitu, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ngerengek, tiba-tiba nggak mau sekolah, misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi itu adalah indikator juga bagaimana kemudian dia mengkomunikasikan kebutuhan dia, kayak gitu. Makanya kan biasanya guru PAUD akan menstimulasi anaknya, kamu mau apa haus, mau main, misalnya kayak gitu kan. Jadi dia itu didorong untuk menyampaikan, bukan langsung dilakukan tindakan yang kita kira asumsinya tuh seperti itu, tidak. Tapi kita stimulasi dia untuk menyampaikan, oh lapar, coba bilang, kalau misalnya lapar bilang ya ke ustazah, misalnya kayak gitu, bilang ya ke ustazah lapar, Anung mau ini. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kemampuan berkomunikasi di usia 5 tahun tuh sesederhana itu, menyampaikan kebutuhan dia kayak gitu kan. Kemudian dia juga mengetahui konsekuensi. Nah, ini mulai. Jadi kenapa kok kemudian baik gitu ya anak itu disekolahkan, karena nanti di dalam sekolah itu ada aturan-aturan yang dia mulai memahami, oh ternyata aturan itu seperti ini. Jadi kalau misalnya aku terlambat, misalnya bangunnya kesiangan, terlambat, ternyata aku ketinggalan sarapan bersama teman-temanku, misalnya kayak gitu kan, dan seterusnya. Nah itu, jadi nanti ada kemampuan mengontrol perilaku. Nah, kemampuan mengontrol perilaku itu lahir dari aturan-aturan yang mulai dikenalkan, ya kan? Aturan-aturan yang mulai dikenalkan. Makanya kenapa baris dulu, antri dulu, giliran dulu ya. Ustazah nggak mau kalau itu serobot-serobot, kembali lagi ke ininya, kayak gitu ya. Jadi dia nanti belajar untuk mengontrol perilakunya sehingga tidak lagi impulsif seperti dia sebelum usia itu, kayak gitu kan. Nah, di situ sehingga kemudian nanti dia akan punya keterampilan sosial lainnya, misalnya memahami perasaan orang lain itu kalau dia mulai tahu dia tuh pengen apa gitu kan, emosinya sendiri, kemudian dia menyampaikan, kemudian dia tahu oh ada orang lain dan aturan dengan orang lain itu seperti ini. Nah, minimal itu ya, sehingga nanti red flag-nya gitu, kita bisa melihat anak usia 5 tahun yang berarti kurang berkembang, misalnya dia kadang itu dengan situasi ada teman-temannya tapi dia sendiri terus ya, menyendiri kayak gitu kan. Kemudian dia mudah marah. Nah, artinya dia masih belum bisa menyampaikan keinginannya, akhirnya dia marah, pukul, banting barang biasanya gitu kan, atau tantrum, nangis gitu kan. Nah, kayak gitu. Kemudian juga belum bisa berinteraksi sederhana, tadi kan di usia 5 tahun ini, dan terus mengalami konflik karena dia tidak tahu batas sosial. Nah, ini. Jadi itu nanti yang kemudian mulai harus istilahnya harus dibantu gitu ya, untuk kemudian mengurai sebenarnya anak ini kenapa, kayak gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang sudah disampaikan sama Kak Divi, batas-batasnya itu nanti juga bisa kita jadikan panduan, kayak gitu. Gitu mungkin tambahannya, Mas Anung. Mantap sekali duo psikolog ini ya. Lanjut nih dari Kak Rina, pertanyaan. Kak Divi, mohon izin bertanya juga ya, karena tadi ngebahas masalah gadget. Jadi gimana ya kalau anak usia 4,5 tahun akademiknya bagus karena terbiasa dengan tontonan edukasi dari gadgetnya, tapi komunikasi dia arahnya masih kurang. Contoh misalkan, kalau dipanggil nggak bisa cukup sekali atau harus berkali-kali, dan diajak ngobrol juga kadang nggak nyambung sama topik pembicaraan, bahkan kadang bicara juga nggak mau. Nah, itu gimana nih Kak? Oke, jadi sebenarnya gini, gadget ini benar-benar marak banget ya sekarang, sudah sangat ini banget kayaknya ya. Jadi era digital lah. Iya, karena benar mereka itu lahir di era digital yang memang sudah sangat berkembang pesat gitu ya. Jadi sebenarnya gini, menggunakan gadget itu nggak apa-apa, karena bagaimanapun juga kita kan juga perlu tahu ya,
perlu mengikuti perkembangan zaman ya. Menggunakan gadget itu nggak apa-apa, yang penting tahu batasnya. Di beberapa hal gadget juga memberikan dampak positif. Misalkan aja kita jadi belajar lewat media sosial, maksudnya melewati gadget dengan lebih mudah, dengan lebih gampang, kita bisa explore dan lain sebagainya, kan gitu ya. Nah itu jadi memang untuk sarana belajar itu emang cukup baik, tapi jangan dilupakan juga bahwa ada kehidupan real, kehidupan nyata yang perlu kita jalankan kayak gitu. Nah, untuk kasus ini kan kalau sudah dilihat usia 4,5 tahun, pinter nih akademiknya, tapi ngomongnya nggak mau. Ya, kalau saya melihat bahwa, dia ternyata belajar dari gadget, dia menerima banyak informasi positif nih dari gadget sehingga dia bisa secara perkembangan ya, mungkin secara intelektualnya bisa lebih cepat karena tadi dia belajar, dia memproses dari gadget itu. Apalagi di usia 4,5 berarti kan dia nggak mungkin ya cuman menggunakan gadget di usia itu. Pasti sebelumnya sudah menggunakan gadget. Sebelumnya sudah menggunakan gadget. Tapi berdampak pada salah satu aspek yang mungkin belum berkembang dengan optimal. Salah satunya adalah komunikasinya tadi. Nah, sekarang kita lihat dulu, ini komunikasinya dia kenapa? Maksudnya dia nggak mau. Kalau nggak mau ngomong, benar, karena mungkin dia sudah terbiasa nyaman dengan gadget tadi. Dia tidak terbiasa berkomunikasi secara dua arah. Ya, dia tidak berkomunikasi secara dua arah. Terus kita lihat dulu orang tuanya gimana di rumah, gitu, diajak berbicara tidak, atau jangan-jangan anaknya dicuekin, ngerasa bahwa anaknya pintar kok karena akademiknya bagus, gitu kan. Apalagi tidak menutup kemungkinan orang tua sekarang itu lebih berfokus pada nilai akademik. Anak harus bisa ini, harus bisa calistung, harus bisa baca, harus pintar bahasa asing di usia dini, kayak gitu ya. Nah itu, apalagi dengan kondisi dinamikanya seperti itu, wajar ketika pada akhirnya anak ini pintar di akademik, tapi ternyata di kemampuan yang lain masih belum optimal. Pertama kita lihat dulu nih kondisinya ini, kadang dia bicara juga nggak mau. Nah ini kan dia tidak terbiasa berbicara sebenarnya. Dia tidak terbiasa berbicara karena itu tadi gadget, taunya gadget. Tidak ada komunikasi dua arah ya, cuman intens di gadget sehingga dia tidak mau bicara. Kedua, kemudian kita lihat dulu dari orang tuanya dulu, Mbak Rina. Kita selesaikan dulu orang tuanya sebenarnya. Orang tuanya gimana? Kita edukasi dulu orang tuanya. Sudah pernahkah berbicara dengan orang tuanya? Karena di usia 4-5 tahun itu kan masih dalam pemantauan orang tua ya. Kalau ternyata kita cuma membereskan anaknya tapi tidak membereskan orang tuanya, itu pun sama saja sebenarnya gitu. Jadi yang perlu kita lihat itu orang tuanya dulu gimana, orang tuanya ngajarin berbicara tidak, memberikan stimulasi tidak, kayak gitu. Karena yang terpenting itu sebenarnya di keluarga dulu. Di keluarga dulu, baru di anaknya gitu. Terus pernah nggak coba kalau misalkan karena orang tuanya mungkin kan orang tuanya nggak mungkin ke sekolah ya. Coba kalau misalkan di sekolah anaknya gimana? Secara sosial mau nggak? Atau dia lebih senang menyendiri kah? Atau sebenarnya dia juga bisa bersosial, cuman harus ada kegiatan-kegiatan yang menarik nih, yang bisa memancing dia berbicara, misalkan apa kesukaannya, yang dibilang Najwa tadi, coba didekatin, terus diajak ngomong, diajak maunya gimana, kamu kenapa, coba diajak seperti itu dulu, dia mau bicara nggak, kayak gitu. Kalau ternyata sudah melakukan berbagai cara tapi dia nggak bisa, nah berarti mau tidak mau orang tuanya yang harus kita beri pengarahan, kita kasih penjelasan kenapa begitu. Atau ternyata ada indikasi lain, kalau sudah ada indikasi lain mau tidak mau kita harus bawa ke profesional begitu. Oke, begitu ya Kak Rina untuk dari pertanyaannya gitu ya. Nah ini juga Kak, kita lanjutin ya. Kalau misalkan ya Kak, kadang tuh kan kita kenal ada konsep di psikologi namanya motivasi internal gitu, atau internal motivation. Artinya dia terdorong tapi memang karena terdorong sama dirinya sendiri tanpa adanya tekanan, tanpa adanya paksaan. Nah itu gimana sih menumbuhkan motivasi internal agar anak secara sosial tuh bisa lebih
mudah bergaul, bisa berkomunikasi. Kalau tapi tanpa apa ya, kita tanpa dia merasa tertekan gitu loh kan. Karena kan kalau kita tadi bilangnya kan orang tua harus begini, harus begini, harus begini. Si anaknya nanti kalau orang tuanya udah melakukan itu, malah si anaknya malah merasa tertekan. Nah, sekarang gimana ya untuk memunculkan rasa pertumbuhan perkembangan sosial itu tapi tanpa membuat anak merasa tertekan? Oke, baik. Terima kasih Mas Anung. Yang pertama itu emang orang tua itu kan kalau di anak usia dini itu mereka kan masih dalam arahan orang tua, ya, masih dalam pemantauan orang tua. Beda kalau sudah dewasa yang memang sudah paham nih gitu ya. Nah, yang terpenting ketika berdampingan dengan anak usia dini, kita memberi pengarahan tapi juga tahu batasan. Nah, itu. Jadi nggak yang terus-terusan ngoceh, memberi intervensi. Nah, itu memang jatuhnya anak akan cenderung mungkin nantinya kesulitan dalam mengambil keputusan, kesulitan dalam bersosial, kesulitan dalam komunikasi misalnya, karena ada ketakutan-ketakutan. Nah, supaya gimana sih menumbuhkan motivasi internal supaya anak ini nantinya ketika di sosial mereka sosialnya bisa berjalan dengan baik nih harapannya. Yang pertama, beri anak itu kesempatan untuk mengambil keputusan dari hal-hal sederhana aja. Misalkan aja di usia 1 tahun atau 2 tahun itu kan sudah bisa ya diajarkan untuk sederhananya, misalkan gini, memilih barang ya, misalkan ada barang, kamu mau yang mana, yang warna merah atau yang biru? Itu kan mau melatih mengambil keputusan ya, mau yang mana, merah atau biru, kayak gitu. Dia ngambil merah, oh merah. Nah itu diajarkan seperti itu. Jadi diajarkan mengambil keputusan. Kemudian diajarkan untuk misalkan berempati. Seperti yang Najwa bilang, dia hidup kan tidak sendirian ya. Dia hidup ada orang lain, dia hidup berdampingan, dia hidup dengan berbagai usia yang lebih tua, lebih muda, berbagai jenis, perempuan, laki-laki, dan lain sebagainya. Nah, coba diajarkan berempati, misalkan dia ingin mengambil mainan ya, coba diajarkan misalkan bergantian, kayak gitu, diajarkan bergantian, diajarkan gimana caranya meminjam dengan baik, misalkan, terus diajarkan bagaimana nih ketika sudah meminjam barang, itu tuh, nih terima kasih, minta tolong, misalkan seperti itu. Apalagi ketika si anak ini punya adik misalkan, itu kan kalau biasa ya orang tua, kamu kakak harus mengalah misalkan. Nah, dilihat lagi konsep mengalahnya ini seperti apa ya. Hanya karena dia kakak bukan berarti dia mengalah terus ya, dia juga punya hak sebagai kakak. Nah, dilihat bergantian, misalkan kamu boleh bermain 10 menit ya, nanti setelah 10 menit gantian kasih ke adik, begitu juga dikasih ke teman misalkan seperti itu. Kemudian diajarkan untuk apa ya, kayak misalkan dia menyakitin teman tanpa sengaja, nah, diajarkan kalau kamu menyakitin teman rasanya tuh gini loh, mau nggak kamu disakitin misalkan kayak gitu ya, sesederhana itu sebenarnya. Jadi ajarkan empati. Kemudian juga ini bisa Mas Anung dengan teknik-teknik kayak bermain peran. Nah, bermain peran itu bisa banget tuh kita bermain peran, misalkan misalkan gini, ketika bermain peran itu ada peran-peran tertentu yang kok dia harus memukul misalkan gitu ya, atau dia dipukul. Nah, coba kalau misalkan kamu memukul, misalkan kamu dipukul rasanya gimana? Sakit. Nah, begitulah rasanya ketika kamu memukul teman. Nah, kayak gitu. Maksudnya supaya mereka nantinya paham dan mampu bersosial dengan baik. Sebenarnya banyak kok cara-cara kayak kartu emosi, tahu kan kartu emosi, mungkin Najwa sama Mas Anung tahu. Nah itu kan bisa digunakan. Ini kalau ekspresi marah tuh begini, sedih itu begini, menangis itu begini. Nah terus kita bisa baca cerita, baca buku dengan ekspresi. Iya sih, ada suatu hari ada si kancil dia kepleset, pasti sedih ya. Nah kayak gitu. Jadi menggunakan intonasi, nada-nada yang sekiranya itu tuh sesuai dengan cerita gitu. Makanya kalau bercerita dengan anak-anak itu kita nggak bisa cerita kayak yang model baca doang, tapi harus ada ekspresi, harus ada nada gitu. Semoga mereka itu merasakan apa yang dirasakan tokoh di buku cerita itu gitu. Sebenarnya itu, Mas Anung, banyak cara-cara untuk melatih keterampilan sosial kayak gitu.
itu tadi yang disampaikan Mbak Dini ya, terkait dengan permain peran itu relate sama saya Mbak. Karena dulu waktu ponakan saya gitu di usia 4 tahunan, dia tuh nggak mau mandi gitu, disuruh ini nggak mau mandi apa. Terus saya bilang, siapa yang mau jadi tentara? Terus dia angkat tangannya, saya mau jadi tentara. Terus saya bilang, siap gerak, siap. Kalau tentara harus bisa mandi. Terus dia mandi tuh. Iya, iya. Itu penting banget gitu, bermain peran itu penting banget gitu, karena di situ ada yang namanya apa ya? Karena di situ kan namanya juga bermain peran ya. Kita merasakan apa yang dirasakan tokoh, kita menjadi peran si tokoh gitu. Jadi biar di situ mereka juga merasakan bahwa oh gini loh rasanya. Atau bermain boneka, saya lupa apa ya, itu bisa kayak gitu teknik-tekniknya untuk melatih keterampilan sosial. Tapi yang pasti ketika untuk melatih keterampilan sosial itu percayakan anak, berikan dia kesempatan, ketika dia bermain bersama teman, dikasih kepercayaan untuk bereksplor. Intinya tuh orang tua tahu kapan ini batasnya, ini ini mereka dibiarkan untuk bereksplor gitu. Yang penting tahu batasan, tidak dibiarkan terus. Karena kalau dibiarkan terus mereka nggak tahu batasan, tapi bukan berarti di-keep. Karena kalau di-keep mereka jatuhnya nanti jadi nggak percaya diri. Menarik. Dari Kak nih Kak, boleh diteguhkan lagi nih Kak. Oke. Untuk motivasi internal tadi Iya. Tapi aku sambil merespon pertanyaan sebelumnya ya. Sebenarnya yang disampaikan tadi itu udah bagus banget. Cuma mungkin aku menambahkan insight bahwa sebenarnya kalau kita di teman-teman psikologi itu lebih prefer kepada wacana perkembangan manusia dalam melihat kurikulum pendidikan. Maksudnya wacana perkembangan manusia, coba teman-teman cari aja gitu ya, developmentally appropriate practice, di mana ketika kemudian kita melihat manusia itu punya berbagai aspek yang perlu dikembangkan ya, mulai dari aspek kognitifnya, emosinya, sosialnya, etikanya gitu ya, spiritualitasnya. Sehingga tadi kalau misalnya Kak Rina itu bilang anaknya 4,5 tahun akademiknya bagus, ya pertanyaannya 4,5 tahun kebutuhan perkembangan yang harus dikembangkan itu akademik atau kemudian emosi dan sosialnya, ya kan? Nah, karena buat apa anak itu tahu tapi kemudian nggak bisa berkembang di lingkungan, misalnya kan, jadinya apakah dia akan berkembang sebagai manusia seutuhnya apabila dia itu cuma distimulasi pada satu aspek saja? Kan tidak ya, manusia hidup dan survive di dalam kehidupannya membutuhkan perkembangan seluruh aspek tadi. Kayak gitu, makanya kita harus tahu, oh tahap perkembangan anak usia segini itu apa, sehingga stimulasi dan kegiatan-kegiatan yang kita sediakan itu mengembangkan seluruh aspeknya, kayak gitu. Karena kenapa kok ini saya tekankan juga, karena gini Mas Ano, jadi saya pernah nih, klien saya tuh usia 7 tahun, tapi diagnosa yang saya tegakkan biar nggak terlalu parah disebutnya burnout akademik, akhirnya saya diagnosanya itu adalah kelelahan belajar. Anak 7 tahun itu kelelahan belajar tuh gimana ceritanya? Ternyata dia tuh dari Senin sampai Minggu itu les gitu. Dari pagi sekolah, siang les gitu kan, sore misalnya ada les fisik, terus nanti malam ada les lagi yang di rumah. Misalnya dia udah sekolahnya ada ekskul bahasa Inggris tapi dia juga EF, kemudian dia ada kumon, masih ada PR kayak gitu ya. Padet ya, ya Allah. Ya, akhirnya dia itu waktu mau les itu mesti nangis, Mbak. Mesti kayak ngerengek setengah jam gitu. Ya, benar. Betul kayak gitu. Akhirnya kira-kira dia memahami belajar itu sesuatu yang menyenangkan atau menekan? Menekan jadinya ya. Nah, kalau di tahap awal dia tahu proses belajar aja itu sudah tidak menyenangkan, gimana dia akan long lasting belajarnya? Gitu kan, jangan-jangan waktu masih SD nurut-nurutnya, waktu SMP udah nggak mau belajar lagi, gimana gitu kan. Nah, makanya sebenarnya itu tadi ya, ayah bunda Kak Rina gitu, kita juga harus tahu sebenarnya yang sedang perlu kita asah dan kembangkan di masa usia ini itu apa, sehingga kemudian kita juga tidak terlalu menggunakan wacana prestasi akademik yang mengagungkan prestasi akademik itu adalah segalanya. Nah, sebagai penutup,
dari British Cohort Study itu menyampaikan indikator terbaik bagi seorang anak menjadi dewasa yang puas dan bahagia itu ternyata bukan prestasi akademik tetapi kesehatan emosional mereka di masa kecil kayak gitu. Nah itu nanti yang kemudian bisa membuat seseorang itu survive ya dalam hidupnya kayak gitu. Itu mungkin tambahannya Mas Anu. Itu benar banget Mas Anung, Najwa, karena selama ini dari dulu ya orang tua itu memang cuma saya nggak tahu, maksudnya mereka itu menjadikan prestasi akademik ranking 1 nilai 100 itu adalah satu-satunya pencapaian yang membahagiakan untuk mereka gitu. Jadi pernah juga kemarin ada klien saya, dia kelas 4 SD, orang tuanya tuh datang ke kantor, ke biro itu dengan ekspresi yang sedih karena nilainya itu turun. Turunnya itu juga sebenarnya gak jauh-jauh banget gitu loh. Misalkan gini, nilai matematikanya 80, dia itu dapetnya 78, tapi itu turun 2 angka dan dia orang tua ngerasa kayak kok turun ya, kenapa, padahal kelas SD itu kan kelas 4 kan sudah mulai kompleks ya, jadi terbiasa dengan nilai-nilai yang tinggi sehingga ketika turun itu ngerasa anaknya kenapa nih, gagal nih, biasanya bagus dan lain sebagainya. Jadi itulah yang pada akhirnya tantangan kita itu adalah gimana sih memberikan pengertian bahwa satu-satunya keberhasilan anak itu nggak cuma akademik, melainkan potensi lainnya gitu. Itu yang emang dari dulu tuh orang tua seneng banget ketika menjadikan nilai akademik, nilai prestasi itu satu-satunya kesuksesan seseorang. Begitu. Wah, ini topiknya sangat menarik sekali, sangat relate sekali ya untuk Gen Z yang udah mau berkeluarga nih ya. Karena ini ada pergeseran value ya. Kalau mungkin dulu orang tua kita itu masih mengagungkan akademik, sekarang tuh rasanya emosional, perkembangan itu jadi lebih poin utama gitu, yang lebih perlu dipertimbangkan lagi ya untuk perkembangan si anak. Nah, terakhir nih Kak, ini kan karena waktu kita terbatas ya, boleh nggak kalau masih mau ingin tahu ilmu gitu ya, atau informasi pengetahuan tentang perkembangan anak, ingin bisa hubungi kemana? Oke. Untuk mengetahui tentang perkembangan anak, ini namanya buku atau apa? Bebas ya? Bebas. Oke, kalau misalkan untuk teman-teman yang di wilayah Samarinda itu ada banyak intinya di wilayah Kalimantan Timur ya, khususnya di Samarinda ada banyak psikolog nih yang ada di Samarinda yang berkecimpung tentunya di dunia anak, atau bisa nih bertemu dengan saya secara langsung ya di layanan psikologi Permata di Samarinda di Jalan Juanda 1B. Kemudian saya juga berpraktik, maksudnya part-time lah ya, part-time di PKBI di terapi Anissa, yang dimana di situ memang khusus spesialis terapi, tapi saya sebagai psikolog pengantar kayak gitu. Jadi bisa tuh konsul-konsul di situ atau di layanan psikologi Permata, ada di Instagram saya di bio, silakan dihubungin adminnya jika emang memerlukan layanan psikologis, baik konseling terkait permasalahan anak dan apapun. Terus buat teman-teman yang di wilayah Jawa Timur bisa menghubungi Serasa Jiwa, bisa menghubungi Najwa dan Mas Anung dan rekan-rekannya gitu. Industri ya kan Mas Anung? Betul. Masih membangun. Masih membangun ya. Tahu kan gimana anak-anak Gen Z bekerja di dunia industri sekarang? Tahu kan. Benar-benar kematangan emosional yang penting gitu ya. Benar. Oke. Oh, ini thank you banget. Nggak terasa waktu udah berlalu sekitar 1 jam lebih ya. Terakhir mungkin saya mau menyimpulkan bahwa perkembangan sosial anak itu sebenarnya banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, khususnya faktor lingkungan gitu ya, yang terutama adalah keluarga, di mana keluarga ini menjadi garda terdepan yang dapat membangun perkembangan sosial anak menuju perkembangannya lebih optimal, hingga peran dari keluarga ya itu menjadi penting, karena anak belajar bersosialisasi itu bukan hanya dari
teori, tapi dari hati yang dia rasakan setiap hari. Itu dia untuk penutup malam hari ini. Terima kasih atas sudah bergabung ya. Saya tadi ada Kak Devi, ada Kak Rina, gitu ya, ada Kak Anis juga, gitu, ada Kak Ifah dan rekan-rekan kalian. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Divi dari Samarinda dan Kak Naswai dari Surabaya. Sama-sama, semoga bisa berkolaborasi kembali. Terima kasih Kak Divi. Terima kasih Mas Anu. Makasih Mas Anu, teman-teman yang makasih bertanya dan Najwa. Jadi semoga kita bisa berjumpa lagi ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang boleh kita live IG lagi. Berjumpa lagi. Iya, berjumpa lagi. lagi. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye-bye. Makasih Mas Anu, makasih Najwa.